Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jamalnet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif namun penting untuk dipahami, yaitu perkawinan saudara atau incest. Kita akan mengupas berbagai mitos dan fakta seputar topik ini serta melihat dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkannya berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Yuk simak sampai habis. Tapi ingat, sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu perkawinan saudara. Perkawinan saudara atau incest adalah hubungan seksual atau pernikahan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak atau kerabat dekat lainnya. Di berbagai budaya dan sistem hukum di seluruh dunia, incest dianggap sebagai pelanggaran moral dan ilegal. Namun, masih banyak mitos dan miskonsepsi yang beredar di masyarakat mengenai topik ini. Yuk kita lihat mitos atau fakta seputar perkawinan saudara. Sekarang mari kita bahas beberapa mitos dan fakta yang sering dikaitkan dengan perkawinan saudara. Mitos yang pertama, perkawinan saudara tidak berbeda dengan perkawinan biasa selama kedua belah pihak saling mencintai. Faktanya, meskipun cinta dan kasih sayang ada elemen penting dalam hubungan apapun, perkawinan saudara memiliki konsekuensi serius baik dari segi kesehatan maupun sosial. Secara genetika, hubungan antara kerabat dekat meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan mereka. Selain itu, hubungan seperti ini seringkali melibatkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan dapat menyebabkan trauma psikologis. Mitos kedua, risiko kelainan genetik pada anak hasil perkawinan saudara tidak sebesar yang dibayangkan. Faktanya, bukti ilmiah menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan incest memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelainan genetik, seperti cacat lahir dan gangguan perkembangan. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan dalam The Lancet, risiko kelainan genetik dapat meningkat hingga 50% dibandingkan dengan populasi umum. Mitos ketiga, perkawinan saudara dapat diterima jika terjadi secara konsensual antara orang dewasa. Faktanya, selain dampak kesehatan, perkawinan saudara juga memiliki implikasi sosial dan psikologis yang serius. Banyak sistem hukum dan norma sosial melarang incest karena dianggap melanggar etika dan dapat menyebabkan kerusakan emosional yang mendalam. Selain itu, hubungan seperti ini seringkali melibatkan manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat konsep persetujuan menjadi kompleks dan dipertanyakan. Nah, mari kita lihat dampak kesehatan dari perkawinan saudara. Secara detail mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh perkawinan saudara adalah sebagai berikut. 1. Resiko kelainan genetik. Perkawinan antar individu dengan hubungan kekerabatan dekat meningkatkan kemungkinan akan mewarisi gen resesif yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kelainan seperti hemofilia, fibrosis kistik, anemia, sel sabit, serta studi menunjukkan bahwa tingkat mortalitas bayi dan anak-anak juga lebih tinggi dalam populasi praktik perkawinan saudara. Yang kedua, gangguan perkembangan dan kognitif. Anak-anak hasil perkawinan saudara juga berisiko mengalami gangguan perkembangan fisik dan mental, termasuk keterlambatan kognitif, masalah perilaku, dan gangguan mental lainnya. Yang ketiga, dampak psikologis. Selain dampak fisik, hubungan incest juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi individu yang terlibat, terutama jika terjadi paksaan atau manipulasi. Hal ini dapat berujung pada masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan. Nah, bagaimana perspektif hukum dan sosial terkait hal ini? Dari segi hukum, hampir semua negara di dunia melarang perkawinan saudara dan menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Hal ini bukan karena dampak kesehatan yang telah kita bahas, tetapi juga karena pertimbangan etika dan perlindungan sosial. Secara sosial, incest dianggap tabu dan dapat menyebabkan stigma serta isolasi sosial bagi individu yang terlibat. Norma-norma sosial ini penting untuk menjaga struktur keluarga dan masyarakat yang sehat dan fungsional. Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait hal ini. Nah, penting bagi kita semua untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai resiko dan dampak perkawinan saudara. Edukasi dan kesadaran masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya kasus-kasus incest dan memberikan dukungan bagi korban yang membutuhkan bantuan.
Organisasi kesehatan dan sosial terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari hubungan insest, serta menyediakan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi mereka yang terdampak. Insest atau perkawinan sedara meningkatkan risiko kelainan genetik karena hubungan antar individu yang memiliki kerabatan dekat meningkatkan kemungkinan terjadinya pertemuan dua gen resesif yang berbahaya dalam keturunan. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut dalam segi kesehatan terkait hal insest. Nah, gen dominan dan gen resesif adalah dua hal yang perlu kita ketahui. Gen dominan adalah jika seseorang memiliki satu gen dominan dan satu gen resesif untuk sifat tertentu. Gen dominan biasanya akan menutupi gen resesif. Misalnya jika seorang memiliki satu gen untuk rambut hitam yang dominan dan satu gen untuk rambut pirang yang resesif, rambut hitam yang akan tampak. Nah, sedangkan gen resesif hanya menunjukkan efeknya jika seseorang mewarisi dua gen resesif, satu dari setiap orang tua. Contohnya, jika seorang memiliki dua gen resesif untuk rambut pirang, maka rambutnya akan pirang. Dalam hubungan sedara, individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat cenderung berbagi lebih banyak materi genetik yang sama dibandingkan dengan individu yang tidak berkerabat. Ini berarti bahwa jika ada gen resesif berbahaya dalam satu keluarga, kedua orang tua dalam hubungan insest lebih mungkin mewariskan gen tersebut kepada anak mereka. Jika anak menerima dua gen resesif yang sama, satu dari masing-masing orang tua, maka anak tersebut akan menunjukkan sifat yang terikat dengan gen resesif ini, yang bisa menimbulkan kelainan genetik. Nah, kelainan yang genetik yang bisa muncul seperti adanya hemofilia, fibrosis kistik, anemia, sel sabit, dan resiko-resiko lainnya. Karena hubungan sedara meningkatkan kemungkinan kedua orang tua mewariskan gen resesif yang sama, resiko kelainan genetik pada keturunan dari hubungan insest menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa insest dianggap berbahaya dari sudut pandang medis. Oke guys, demikian pembahasan kita kali ini mengenai perkawinan sedara, mitos dan fakta yang menyelimutinya, serta dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat atau saran, judul, ataupun topik untuk video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.